sayati ala zaman bahwa akan datang satu umat, ya. Kalau dalam hadis lain disebutkan badal Islamu goriba, fasayaudu goriba kama bada fatuba lil guroba. Ya, Islam itu ya dimulai dianggap aneh dan suatu saat akan kembali dianggap aneh, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh gitu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Maulana, ya Sami'an li du'ana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Maulana, ya Sami'an li du'ana, ya Rasulan qad habana fadla wa man jud alaina bitajalli nartaji minkal minan jud alaina bitajalli nartaji minan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Pondok Mohai, ketemu lagi dengan saya Mohai Atali di studio Pondok Mohai. Malam ini kita sudah berada di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ada nano-nano dua rasa antara bahagia dan sedih. Bahagia kita akan menjelang hari kemenangan, hari kebahagiaan setelah digembleng kita nanti setelah 1 bulan full beribadah di bulan Ramadan dengan puasa, tadarus, zikir, bersilaturahim meskipun silaturahim terbatas. Tapi ada sedihnya, yaitu Ramadan akan pergi, yang ketika doa-doa diijabah di bulan Ramadan pergi, maka fasilitas bacaan berkurang. Disebutkan banyak hadis, kalau Ramadan pergi, bakatis samawati wal ard, langit, bumi menangis, kita pun sedih. Oleh karena itu, malam ini kita insya Allah akan ngobrol sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama, beribadah, berbangsa, dan bernegara. Apa aja dah. Dan malam ini insya Allah kita akan kedatangan seseorang yang akan menemani saya ya dengan tema insya Allah nanti kita obrolin. Nah, kita merasa sedih karena banyak orang yang tidak paham agama tapi bukan mencari tahu tentang kehebatan dan kebaikan agama, tapi malah sebaliknya. Seperti itu. Ya, rasanya nggak ada orang nih. Kita coba bicara tentang hal-hal yang bisa membuat hati kita panas, karena sebab manusia banyak yang seolah-olah mencari dan mengutak-atik urusan agama. Subhanallah. Rasanya kayak ada orang ini. Saya keberanian ngundang orang ini. Ya Allah, suaranya kayak Bang Haji. Kalau kemarin kita ya ketemu dengan orang yang suaranya mirip-mirip kayak Haji Zainuddin MZ. Nah sekarang insya Allah malam ini kita ketemu sahabatnya kayak Zainuddin MZ. Gitu. Cuma belum datang nih orangnya, kedengaran suaranya doang. Anda sudah di sini, Kiai. Masya Allah, ada Ustadz. Sahabat Pondok Mohai ini, alhamdulillah ada Ustadz. Ada sebagian teman-teman nyebutnya Uspin. Masya Allah. Ustadz Finir. Gimana kabar? Assalamualaikum, Kiai. Iya, senang banget malam ini. Ana sebenarnya dari jam tadi, sejam setengah yang lalu udah nungguin. Kalau nunggu antum bakal tahu terlambat, Ana bisa bangun musola sebenarnya. Habis acara apa tadi? Tadi keliling bertarawih, Kiai. Alhamdulillah di suatu musola ada digunakan untuk sholat sunat tarawih berjamaah, Kiai. Kemudian selesai itu langsung muncul kemarin. Kan banyak tempat lockdown PSBB, tapi di tempat antum aman ya? Alhamdulillah aman aja, Kiai. Ya, karena memang ada zona hijau, kuning, merah. Bilang hitam biru sekalian. Karena memang ada teman-teman yang sampai detik ini ketika di aktivitas, Bang, kok masih ke pasar? Kok masih aktivitas? Gitu. Emang
nggak ada corona. Dia malah nanya gini, apa untuk corona? Masya Allah, udah gini hari masih nanya apa untuk corona. Padahal orang lagi rame-rame aja, banyak orang meninggal, orang sakit gitu. Tapi mudah-mudahan aman semua ya. Alhamdulillah sampai saat ini aman-aman aja Kiai. Syukurlah, keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Ini sekarang lagi rame nih, Ustadz. Ada yang lagi bergesekan karena ada satu orang, ya, entah itu figur atau orang yang memang mungkin dikenal namanya. Kita nggak tahu dia. Cuma kita nggak sebut namanya, kita mau bahas tentang apa yang sedang terjadi antara mereka nih. Tentang sebutan konspirasi agama. Ya, bahasa konspirasi kan jadi ada yang ngambil untung. Gimana pandangannya? Kalau menurut anak pribadi memang ada tendensius masalah tentang agama dijadikan konspirasi Kiai. Namun lagi-lagi ada keuntungan oknum tertentu dan juga ada orang yang memang menangkap konspirasi global politik Kiai. Sehingga luar biasa dengan adanya kondisi pandemik yang luar biasa ini, saudara kita muslim yang saat ini serba kekurangan dalam segala hal, ketika pemerintah menginstruksikan lockdown Kiai, stay home di rumah. Ini tentunya memberikan kerugian yang luar biasa Kiai. Khawatir Kiai ini terjadinya ada kufur nikmat dan kufur iman. Karena telah terjadi saudara kita yang saat ini ketika mereka di lockdown, kemudian mereka serba kekurangan untuk mencari kebutuhan, sehingga jadi kufur iman Kiai. Banyak yang mereka artinya ada yang gantung diri, bunuh diri, na'udzubillah semua. Ya gini, jadi karena sebab pada setiap poin, setiap segi, setiap sesuatu, bahkan setiap pergerakan apapun, orang kondisinya membuat mereka itu untuk bertahan bisa hidup. Betul. Kalau kata hadis kan, kadal fakru ayyakuna kufron. Terkadang kefakiran membuat orang tuh jadi kufur. Sehingga apa aja untuk dicari untung. Nah, karena banyak orang ngambil untung pada kegiatan apapun, sampai akhirnya mereka menyangka bahwa hal yang sakral seperti agama itu juga mereka mengambil untung, gitu loh. Padahal kan kita tahu bahwa agama ini diturunkan, ya, tidak ada kepentingan apapun dari Sang Kholik, dan kita pun diturunkan agama dalam rangka supaya kita bisa sampai kepada Allah, sampai kepada Sang Pencipta. Jadi Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh puasa, nggak butuh zakat kita, nggak butuh haji kita, nggak butuh amal ibadah kita. Kita berbuat memang buat kita sendiri. Yang dicari ke Allah kan ridhonya. Nah, karena bergesekan inilah kemudian banyak orang yang susah, banyak orang yang miskin, banyak orang yang terjepit. Sebagian lagi ada orang sangat kaya dan terlampau kaya, sehingga akhirnya mencari kambing hitam, agama dibuat kambing hitam. Seolah-olah ada orang yang ketika teriak agama, nyari untung aja lu dari agama. Ya, ujung-ujungnya para ustadz, para kiai bisa dituduh, ya nggak? Dan ini membahayakan. Nah, sekarang sebelum kita ngobrol tentang bahasan yang serius tentang konspirasi agama, kata mereka, pandangan antum apa nih? Ya, pandangannya ketika ini dijadikan konspirasi, agama dijadikan konspirasi, tentunya merugikan kemaslahatan buat umat. Tentunya dampak yang luar biasa, keuntungan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab, namun merugikan saudara kita yang saat ini terjadi luar biasa Kiai, yaitu masalah ekonomi Kiai. Ini kalau kekhawatiran anak, kalau ini menjadikan konspirasi, mungkin suatu politik, na'udzubillah, suatu negara bisa mengendalikan negara lain. Bahkan sampai saat ini terjadi ironis yang luar biasa, akses ibadah haji dan sebagainya, bahkan rumah-rumah Allah. Artinya ucapan orang tentang ini konspirasi agama, karena mungkin secara praktek ya terlihat mata banyak orang yang mengambil keuntungan dari agama, sehingga akhirnya keluarlah kata-kata konspirasi agama atau agama yang dijadikan konspirasi. Padahal kita nggak bicara oknum, kita bicaranya itulah hasil daripada orang berjuang dalam agama. Caranya Allah memberikan jalan rezeki lewat ketika dalam kegiatan dakwah dia gitu. Tapi bukan berarti dia mengambil keuntungan dalam beragama, apalagi sampai nanti ujung-ujungnya jual agama gitu. Nah, tapi kalimat ada orang yang menyebutkan agama dijadikan konspirasi, setuju apa enggak? Nggak setuju ya. Nggak setuju ya. Alasan yang paling mutlak apa? Ya, alasannya artinya agama jangan dicampurkan dengan konspirasi. Agama adalah syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita pemeluk
sami'na wa ata'na, tunduk patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika agama dijadikan konspirasi, suatu politik yang duniawi, namun ketika syahadat Islam ini nggak jadi masalah, namun lagi-lagi manusia menjadikan agama ini menjadi konspirasi. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dua hal ini dipandang secara pemikiran yang umum, yang mendapatkan keuntungan karena berjuang dalam agama, dalam tanda kutip sesuatu yang positif, itulah memang hak dan rezekinya. Tapi sisi lain, ketika ada orang memandangnya bahwa agama sebagai hal untuk bisa dikonspirasi, karena dia melihat kegiatan dan praktek secara garis besar yang dia lihat, meskipun ada mereka yang tidak begitu, ya ucapan itu juga mungkin pemikiran yang menuju arah benar, tetapi tidak benar. Gitu. Jadi ada orang, contoh nih misalnya gini, ketika seorang kiai ditanya, "Kiai, bagaimana hukumnya ini? Soalnya saya ada tanah, kemudian sebagian lagi beberapa meter ternyata masih milik orang, cuma mau saya lebarkan patoknya, mau saya jual." Kiai ngomong, "Haram, nggak boleh, kan punya hak kita. Jangan kau mengambil sesuatu yang bukan hakmu," gitu kan. Tapi akhirnya terus seorang ulama tuh, "Tapi Pak Kiai 5%, halal dah." Nah, itu kan bahaya tuh. Wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan harga murah karena sebab dunia. Nah, tetapi pada kenyataannya memang ada orang yang melakukan itu. Mungkin ulama yang melakukan itu, atau orang yang terkenal dari figur agama melakukan itu. Sehingga ada keluar ucapan bahwa ini orang agama jadikan konspirasi. Padahal itu pun oknum, meskipun jumlahnya mungkin banyak gitu loh. Dan ini tidak benar. Karena sesungguhnya agama itu sendiri, ini kita ngobrol nih sahabat Pondok Muhai, ya, bisa nanti melebar kemana atau kita ciutkan. Yang jelas agama ini datangnya dari Allah. Agama ini mutlak kebutuhan manusia agar sampai kepada Allah. Asalnya manusia itu dari surga, ya Allah berharap kita bisa pulang kampung balik ke dalam surga. Maka diutuslah 124.000 nabi, 313 rasul, wa fi ba'di riwayah, dalam riwayat lain disebut 315 rasul, supaya kita bisa pulang kampung lagi ke dalam surga. Tentunya dengan buku petunjuk, map dari nabi sebelumnya, kitab sebelumnya Al-Munazzal yang diturunkan. Ada itu Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran sebagai mujizat terbesar baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Di situ dilihat bagaimana syariatnya. Ya, Allah itu innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah itu baik dan senang yang baik-baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, hanya senang yang indah-indah. Innallaha yuhibbun nazafa. Innallaha nazif yuhibbun nazafa. Allah itu bersih dan suka yang bersih-bersih. Dan banyak ucapan-ucapan lain, makalah-makalah lain menyebutkan bahwa agama itu suci. Ad-dinu yusrun, bahkan agama itu membuat orang supaya bisa mudah sampai dalam kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Kalaupun ada orang yang mengambil kemanfaatan, ya karena dalam urusan berbakti kepada agama, itu bentuk berkahan lah. Tapi kalau sengaja dia mengambil keuntungan, pasti ada yang membuat sesuatu sesuai kepentingan, sehingga agama dan hukum-hukumnya itu dirubah sesuai dengan kepentingan dan kemauannya. Sementara agama, Al-Quran, syariat, Rasulullah, Allah, dan hukum agama yang ada di sini, ya di negara ini, hukum khususnya agama Islam, kan sudah baku. Nggak bisa diotak-atik gitu kan. Haram-haram, halal-halal gitu kan. Bener nggak? Makanya kita minta kepada masyarakat, apapun itu, ya, bahwa urusan agama, urusan syariat ini tidak bisa diutak-atik dengan angka, meskipun pada praktiknya banyak orang yang menjadi oknum, menjadikan agama terkonspirasi, ya seolah-olah diambil untung, kemudian untuk mengambil keuntungan dari kepentingan satu kepada kepentingan yang lain. Jadi ucapan itu, kejadiannya boleh, mungkin terjadi, ada gitu loh. Tapi tidak boleh keluar ucapan itu, bahwa agama itu ya hanya untuk kepentingan satu kelompok. Ini tidak benar. Ya, lihat dalam Pancasila, ya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat-sangat merendahkan, seolah-olah bahwa manusia itu boleh membabi buta, mengambil keuntungan dunia, sampai urusan agama yang berkaitan dengan sampainya manusia kepada Allah dijadikan juga hal-hal yang berbau dunia. Jadi sampai akhirnya ngelihat fenomena yang terjadi keseharian bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk
mata itu banyak memandang, sampai akhirnya mengambil kesimpulan bahwa agama itu ya karena agama timbul karena sebab konspirasi, kepentingan satu kelompok. Ini kan nggak benar. Oknum itu adalah PR kita gitu loh. Karena sunatullah ya, yang halal, haram, siang, malam, pagi, petang, laki, perempuan, hak, batil, kemudian dan hukum-hukum yang lain selalu bersamaan Allah iringkan gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menabrak itu, jangan terus yang sakral dari Allah seolah-olah buatan manusia, seolah-olah hanya dijadikan kambing hitam bagi manusia. Padahal justru agama ini mengatur. Agama mengatur, agama yang memberikan arahan bagaimana tata cara kita hidup. Apalagi ajaran Islam kan Kiai ya kan, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi lengkap semuanya. Cara menatap, cara senyum, apalagi urusan besar, berpolitik, bernegara, berbangsa, subhanallah gitu. Semua diatur oleh agama Kiai. Iya, artinya jangan sampai karena ada beberapa kelompok yang melakukan itu, kemudian keluar ucapan mengambil kesimpulan dengan merendahkan agama, bahwa agama ini seolah lahir karena sebab kepentingan orang yang tadi sebut, agama lahir karena sebab konspirasi. Gitu. Kiai mungkin ada pandangan lain gitu. Ya, artinya ketika manusia ini mengotori Kiai dengan konspirasi dan sebagainya, sehingga efeknya luar biasa Kiai. Ya seperti kita lihat kondisi bangsa negara kita cintai ini melorot akidahnya, melorot keimanannya, bahkan semua hampir generasi umat Islam saat ini ketika menjadi korban konspirasi, ya kita lihat kemerosotan akhlakul karimah. Nauzubillah min dzalik, Allah baik ya. Kita apakah ini sebut apa hukmul jahiliyah yabun Kiai? Hukum jahiliyah Kiai yang diterapkan. Ya bisa jadi saya ta'ala zaman bahwa akan datang satu umat ya. Kalau dalam hadis lain disebutkan badal Islamu goriba fasayaudu goriba kama bada fatuba lil guroba. Ya, Islam itu ya dimulai dianggap aneh dan suatu saat akan kembali dianggap aneh, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh gitu. Jadi sangat mengerikan sahabat Pondok Moha ini, kita bincang bersama Ustaz Fatullah Ustaz ya. Kita juga warning buat kita, juga warning buat orang lain, buat para sahabat dan semua kaum muslim muslimat, khususnya bangsa negara ini, ya warga yang ada di dalamnya, tolong sudah urusan agama ya kaitkan dengan sesuatu yang sudah ada tatanan. Urusan negara saja ada tatanan dan hukumnya, apalagi urusan agama gitu sangat mutlak di hadapan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kepada siapapun yang mengucapkan itu untuk menarik ucapan, karena ingat, Allah memberikan kepada kita dua akal, ya kan? Artinya Allah menurunkan dan menciptakan dua akal. Yang pertama akal gorizat. Akal gorizat adalah akal yang Allah berikan kepada manusia agar manusia mencari tahu kebenaran. Ujungnya sampai ke Allah, berfikir. Makanya di Quran banyak banget afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Apakah kau tidak mau berpikir? Apakah kau tidak menggunakan akal? Apakah kau tidak mau melihat? Apakah kau tidak mau menyaksikan kan gitu. Memang suruh mikir gitu loh. Nah, yang satu lagi akal yang fungsinya cuma dua. Ya. Kawin, makan, kawin, makan, kawin, makan. Dan Allah taruh itu di binatang, di hewan. Nah gitu. Jadi banyak yang terbalik gitu loh, yang terbalik. Ya naudzubillah min dzalik. Ya, kalaupun manusia memang harus makan, itu memang kebutuhan. Nikah itu fitrah. Tapi kalau di otak itu hanya pikiran itu, itulah yang dia keluarkan. Ada ungkapan begini, orang yang kalau di pikirannya cuma urusan perutnya, maka tidak jauh yang dia keluarkan dari pemikirannya, yang dia keluarkan dari isi perutnya. Masya Allah, sampah, kotoran, tak berguna, nggak manfaat gitu loh. Jadi kita nggak boleh sembarangan, karena Allah kasih akal ini biliaran gigabyte. Disuruh mikir, apakah benar agama ini buatan manusia? Apakah agama ini hadir timbul karena sebab kepentingan manusia gitu loh. Jadi seolah-olah kayak event agama itu. Agama itu seolah kayak fashion. Padahal agama mengatur berpakaian, berpolitik, sampai bernegara gitu. Sempurna. Jadi ucapan agama lahir dari konspirasi, Masya Allah. Lihat surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat turun kira-kira 2 mingguan lah ketika ya 9 Zulhijjah Rasulullah haji wada ya saat akan wafat. Karena itu ayat terakhir ya. Allah berucap kepada Rasulullah, hari ini kusempurnakan agamamu dan kusempurnakan nikmat yang ada padamu, kemudian aku ridho Islam menjadi agamamu. Jadi memang Allah yang punya urusan. Tapi bukan untuk kepentingan, jangankan buat kepentingan manusia, untuk kepentingan Allah aja tidak. Apalagi untuk kepentingan manusia. Jadi Allah turunkan agama untuk ngatur manusia. Dari mulai dia urusan dirinya pribadi, bagaimana menggunakan mata, tangan, telinga, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian bagaimana dia berhidup dengan sebelahnya. Entah itu kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak keturunan, sampai bergaul dengan manusia banyak. Diatur dalam agama. Hubungan, solidaritas, komunitas. Dengan orang banyak, dengan orang sedikit. Agama ngatur. Supaya apa? Supaya diambil jalan kanan. Ya, jalan yang hak, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bener nggak nih? Bener kayak ini salah satu yang antum ngomong, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi. Nah, ini sebenarnya memang ayat ini sudah perintah yang apa namanya ya? Kita disuruh masuk dalam sebuah lingkaran Islam dengan sempurna kayak. Bagus nih. Kiai keluarkan ayat ini. Jadi banyak orang yang hidupnya ngambil comot sana sini aturannya sesuai maunya. Contoh, menikah gaya Islam, tapi berumah tangganya, berpakaiannya gaya orang di luar Islam. Padahal kan artinya apa? Ya masuk dalam ajaran Islam secara kafah. Tidak hanya KTP-nya doang yang Islam kan? Itu banyak ya. Iya itu terjadi. Mungkin kita juga mungkin dulu pernah melakukan ya. Masya Allah, mudah-mudahan nih obrolan ini jadi hidayah buat yang lain. Tapi ayat ini berlaku sampai seumur hidup. Udkhulu fis-silmi kafah, kata Ustadz ya dalam Al-Quran. Masuklah kau dalam ajaran Islam semuanya. Betul. Ya, seluruhnya. Dari mulai berpakaian, makan, minum, berumah tangga diatur. Iya. Kemudian ada kelanjutannya ayat tersebut, wala tattabi khutuwati syaiton. Ketika kita tidak secara kafah masuk ke dalam agama kita, apakah disebut kita bagian khutuwati syaiton? Ini gimana Kiai, pandangan Kiai? Ya artinya gini, setan itu kan menggoda min amami, depan, min waroi, belakang, min yamini, kanan, min shimali dari kiri, min fauqi dari atas, min tahti dari bawahnya, bahkan dari dalam dari itu. Ketika kita menjalani ajaran Islam setengah-setengah, dia masuk dari sayap yang lain gitu loh. Makanya PR kita selama kita hidup ya terus belajar. Kita aja masih belajar ya. Alhamdulillah, masuk di atas silaturahim seperti ini juga belajar. Saya banyak belajar juga dari Ustadz bagaimana tentang beliau bertutur kata. Karena saya kenal Ustadz ini subhanallah akhlaknya beliau. Antum punya channel juga kan ya? Punya Kiai. Apa? Mesti disebutin apa? Nggak apa-apa sebutin dong. Mumpung namanya ber-YouTube ya. Sahabat SPFM, sahabat Pondok Mahayang Sejati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Channel namanya Ustadz Official ya. Ustadz Official. Doain tengok lah ya, di like, di komen, di share, di subscribe karena sekarang karena kondisinya corona gitu kan. Jadi terbatas ya. Jadwal boleh berhenti tapi dakwah jangan. Jangan. Harus terus. Semenjak ini lockdown, ada hikmah juga Kiai. Namun ketika banyak ketua DKM yang meniadakan sholat sunnah tarawih berjamaah, kemudian tetap mengadakan kajian lewat video Zoom Kiai. Itu alhamdulillah kita tetap tidak surut dakwah semangat kita. Semangat terus Kiai. Ya artinya minal mukhlasin dan mukhlisin, orang-orang ikhlas berjuang. Balighu anni walau ayah, ini benar disampaikan dariku cuma satu ayat. Subhanallah, alhamdulillah. SPM sahabat Pondok Mohai ya, dari awal sampai akhir ada beberapa obrolan mungkin bisa diambil hikmahnya. Saya tegaskan terakhir ya bahwa ya orang yang menyangka mengambil keuntungan dari agama sehingga timbul agama lahir dari konspirasi satu kelompok, satu orang atau banyak orang, ini sangatlah bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Pisahkan antara kepentingan. Silakan kita mengambil keuntungan dunia
ya, tanpa harus merusak urusan agama. Bahkan agama mengatur dalam kita mengambil kepentingan itu, bukan agama menjadi bagian untuk diambil kepentingan. Mohon kepada siapapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, ya, hati-hati bicara, pergunakan akalnya. Kenapa? Banyak guru yang ditanya, jangan jauh dari agama, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari syariat baginda Rasulullah SAW. Ketika kita berucap sesuatu yang bukan karena sebab hidayah, ya, maka sungguh kita hanya menampakkan kedangkalan iman, kedangkalan akhlak. Mudah-mudahan masih ada jalan petunjuk buat saudara-saudaraku yang pernah berucap dan berpandangan demikian. Ya, Ustadz makasih banyak. Nanti sekali-kali aneh boleh bertamu dong ke YouTube-nya Ustadz. Ya, sambil ya sekarang kita harus ada pisang goreng saat, tapi ini nggak apa-apa ya. Iya. Nah, sahabat Pondok Muhai, insya Allah kita akan ketemu lagi di tema selanjutnya. Ingat apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kau mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah, ikut Rasulullah. Masuk seperti Ustadz bilang tadi, ya, pelajari dengan baik. Dari mulai hal yang ringan, berwudu, bertoharoh, bersuci, sholat, beribadah, menggunakan baju dari kanan dulu. Kemudian sampai hal yang besar, memimpin sebuah masyarakat, warga bangsa. Islam mengatur itu. Siapa yang bisa menjadikan sebuah kalimat bahwa agama lahir karena kepentingan? Justru agama yang mengatur. Jangan sekali-kali kita ya berucap yang ujungnya tadi Ustadz bilang, kufur iman, kufur iman. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi insya Allah di channel YouTube Pondok Muhai. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Okay. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Makasih Ustadz, SPM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.